diri, kita mulai ibadah kita. Haleluya. Dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh memanggil dan memilih kami untuk kembali datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan berkenan memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segala doa pujian kami, penyembahan kami, syukur kami hanya kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berkenan hadir dan bertata atas pujian kami Bapa. Roh Kudus, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang berotoritas tempat ini, Engkau yang memimpin menuntun ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Segala kuasa yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa tunduk hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Semua kita bersama berkata amin. Sekali lagi saya sapa kita Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, anak muda? Haleluya. Saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, kita dalam keadaan baik, kita adalah orang yang bersuka cita. Amin. Karena kita percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.
Tuhan, pagi hari ini kami datang ya Tuhan di tempat ini. Kami percaya Allah yang hebat hadir di sini bersama dengan kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Bapakku Percaya
Sebab Allah beserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau terus memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Yang siap bersama-sama kita katakan haleluya. Ini tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Sekali lagi boleh saya lihat berapa banyak kita yang percaya kita punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat, yang memberikan kemenangan demi kemenangan buat hidup kita sehari-hari. Yang percaya boleh berikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang ajaib. Haleluya.
sembah Bapak Saudara. Oh, siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang memberikan hidup bagi kita.
segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak hanya bagimu, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Penuhi kami dengan roh pengenalan akan Tuhan. Penuhi kami dengan roh takut akan Tuhan. Penuhi kami dengan jiwa yang bersih, yang bersuka cita, yang penuh kemenangan di dalam hadirat Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan sebagai kebenaran yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yang bersumber dari satu Tuhan saja. Tidak ada sumber lain selain Tuhan. Itulah kebenaran. Berkati kami dengan hati yang baru, buang hati yang keras. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Kami mau dijadikan seperti yang Allah kehendaki, menjadi seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya kamilah domba yang mendengar suara gembalanya. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya rindu setiap ibadah kita adalah satu perjumpaan dengan Tuhan. Ya, makanya kita progresnya, setiap penyembahan pujian adalah satu persembahan yang lahir dari satu sikap kebenaran. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan adalah tentang kebenaran. Saudara, kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Iblis tidak bisa berbuat benar. Dan itu harus kita pahami, saudara. Selagi kita tidak mengerti kebenaran, maka iblis akan bisa menipu kita. Sama selagi saudara tidak tahu kecap yang asli, maka orang akan bisa menipu saudara. Selagi saudara tidak tahu madu yang asli, maka orang akan dengan mudah menipu saudara. Kenapa orang tidak bisa menipu kita dengan uang palsu? Padahal uang palsu banyak juga yang buat,
karena kita sudah punya yang asli. Amin. Ya, makanya ketika ada orang kasih uang palsu, saudara tahu uang ini palsu kalau saudara sudah punya yang asli, sebagai satu patokan yang tidak akan pernah bisa berubah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Yesus membenci kemunafikan, yaitu orang yang baik, orang yang pura-pura baik, dan orang yang pura-pura suci. Tetapi saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu poin, karena orang benar hartanya adalah kebenaran, saudara. Ya, orang benar itu hartanya aletheia, kebenaran, dan dia bangga dengan apa yang dia punya. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Nah, karena kebenaran tidak pernah bersumber dari harta, tidak pernah bersumber dari iblis. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu seperti lampu yang saudara lihat sekarang. Ya, dia akan tetap memancar sehingga yang gelap bisa menjadi terang. Dan kegelapan segelap apapun tidak akan bisa membuat terang itu berubah. Amin. Itulah kebenaran. Makanya saudara, untuk membuat lampu ini, Thomas Alva Edison berapa kali dia harus gagal sampai tidak terhitung. Sejarah mencatat 1000 kali. Saking tidak terhitungnya berapa kali dia gagal ketika menciptakan lampu ini. Tapi ketika lampu itu diciptakan, segelap apapun, maka gelap itu tidak bisa menguasai terang. Gelap tidak bisa menguasai terang, itu hukum kebenaran. Amin. Nah, saudara, makanya Tuhan bilang kamu harus jadi terang. Ya, saudara boleh jadi dokter, saudara boleh jadi guru, tetapi Tuhan bilang kamu harus jadi terang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, Tuhan berkata garam. Nah, kalau kita bicara tentang nilai-nilai kebenaran, Tuhan sudah menyatakannya, kamulah garam. Bukan kamu harus jadi garam, tapi kamulah garam itu. Kalau garam itu sendiri sudah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Nah, saudara, seandainya kita sudah menjadi tawar, dengan apa kita harus diasinkan? Apakah bisa dicari sumber lain? Tidak. Hanya ada pada garam, karena garam itu sumber, dan tidak bisa digantikan dengan bumbu yang lain. Tidak bisa saudara cari garam dari buah-buahan. Tidak bisa saudara cari garam dari praktek kimia. Tidak bisa saudara cari garam dari rempah-rempah yang lain. Karena garam hanya menghasilkan garam, dan dia tidak menghasilkan yang lain, dan tidak ada dimiliki oleh benda, buah-buahan atau unsur-unsur yang lain. Itulah garam. Maka kebenaran itu juga harus bersumber dari satu, yaitu Tuhan. Saudara, makanya Tuhan harus menjadi hidup, makanya Tuhan harus menjadi jiwa. Nah, kalau kebenaran itu tidak mencapai targetnya, maka Allah akan berkata kepada pohon ara, terkutuklah pohon ara ini karena dia tidak berbuah. Karena dia menentang kebenaran, seharusnya dia berbuah, tapi dia tidak berbuah. Dan Tuhan mengutuk pohon ara, dan besoknya dilihat murid-murid, pohon itu menjadi kering. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran ini. Kita lihat, saya mengambil dari kisah hidupnya Nabi Elia yang kita baca di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Dari ayat yang ke-16 kita akan baca firman Tuhan ini. Yakobus pasal 5 mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ayat 16 kita baca dulu. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, referensi yang digunakan Tuhan adalah seorang manusia biasa yang namanya Elia. Manusia biasa, makanannya sama dengan kita, dagingnya, struktur tubuhnya sama dengan kita. Dia manusia biasa, tapi yang tidak biasa adalah doanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak biasa sesuai dengan keberadaan setiap individu, dikatakan firman Allah di sini adalah doanya. Siapa yang mau dikabulkan doanya? Amin. Saya percaya semua kita mau dikabulkan doanya. Tapi sebelum saudara mau dikabulkan doanya, siapa yang senang, siapa yang suka, siapa yang suka dan tidak marah kalau dia ditegur dosanya, kalau ditegur kesalahannya, kalau diberitahukan kesalahannya dan kekurangannya. Ini punya relevansi yang sangat erat, saudara. Di satu sisi orang ingin doanya dijawab Tuhan, tapi di sisi kehidupannya dia sangat marah kalau kesalahannya diberitahu. Dia sangat tersinggung kalau kesalahannya ditegur, kalau pelanggarannya diberitahukan, atau kesalahannya ditonton atau diumumkan. Saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, itulah dasar yang harus. Sehingga orang Kristen dia tidak akan berisi kalau dosanya dikasih tahu. Tadi malam saya sharing dengan anak-anak Mahakarya, dengan ya kalau boleh waktu saya diputar mundur sekitar 30 tahun, mundur saudara. Ya, mundur sekitar 30 tahun mundur. Satu hal yang saya mau, orang-orang yang mau menegur kesalahan, orang-orang yang mau menegur kekurangan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semenjak mama saya dipanggil Tuhan, saya kehilangan satu tongkat pemukul yang mau mengoreksi saya. Ya, istri saya mengoreksi saya beda dengan mama saya mengoreksi saya. Ya, mama kalau mengoreksi anaknya, karena anak ini lahir dari rahimnya yang pernah satu nafas dengan dia, yang pernah satu detak jantung dengan dia, itu kita. Amin. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu mamanya, jangan-jangan kamu anak tiri katanya. Karena kita itu satu nafas, karena kita pernah satu nafas, satu irama jantung, yang satu aliran darah dengan mama kita. Nah, kita pernah tinggal di situ menikmati rahimnya selama 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang lebih karena kelamaan. Seharusnya yang lebih lama dikandung dia lebih baik, bukan lebih jubul. Yang enggak jubul itu yang prematur itu, tapi prematur juga yang tambah baik. Nah saudara, ketika dia menegur kita, walaupun dia tidak tahu alasannya, "Alah mama so tahu, aku yang lebih tahu, mama kan nggak tahu ini urusan anak kuliah, mana mengerti mama ini." Nah, saudara, ya dia nggak ngerti, dia tidak punya intelektual yang tinggi, tapi dia kita tidak bisa mengalahkan intuisinya. Ya, makanya kalau ibu membanggakan, kau lahir dari perut saya, ya dia wajar membanggakan itu, karena memang itu tidak mudah. Ya, sekalipun laki-laki kuat, jago berantem, jago silat, tapi dia tidak dikasih Tuhan melahirkan, karena tidak cocok, tidak kuat. Ya, nggak hebat ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kalau ada di antara kita yang marah
ditegur kesalahannya, dan kita tersinggung, kekurangan kita diberitahukan, maka jangan harap doa kita pernah menjadi doa yang benar. Karena doa yang benar bersumber dari orang yang benar. Doa itu tidak benar sendiri. Doa itu tidak dianggap benar hanya karena kita mendoakannya dengan tangan terangkat, dengan lutut terlipat, dengan kepala sambil mencium tanah, sambil jidat hitam, ada dua di sini. Ya, oh aku orang berdoa. Saudara, bukan karena 3 jam saudara berdoa baru doa itu menjadi benar. Ya, 2 jam ibu masak kue, jadi kue betul saudara. Tapi 3 jam kita berlutut, 3 jam kita berdoa, menghabiskan waktu, tidak itu yang menentukan bahwa doa itu jadi benar. Karena doa itu harus bersumber dari orang yang benar. Tidak mungkin mata air memancarkan 2 jenis air. Dia harus memancarkan 1 jenis air. Kalau pahit mata airnya, pahitlah airnya. Tapi kalau manis mata airnya, maka manislah airnya. Tidak mungkin 1 mata air mengeluarkan 2 jenis. Nah, kenapa Elia menjadi satu referensi doa orang yang benar? Karena dari hidup Elia hanya keluar kebenaran. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, dia berjalan, dia berkata-kata, semua perilaku hidupnya muncul, dan setiap perkataannya seirama dengan perkataan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang sama dengan apa yang ada di hati Tuhan. Jadi kira-kira gini, kalau Elia ngomong, ibu, bikin roti itu dan kasih kepadaku, maka Tuhan akan membalas. Tuhan bilang, cocok. Itu juga yang mau aku bilang, kata Tuhan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Elia kepada Ahab, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun kalau aku tidak bilang. Tuhan bilang sama Elia, itu juga yang mau aku bilang. Kapan kita bisa sama? Kapan suami istri bisa sama? Iya, Pak. Itu juga tadi yang mau aku bilang. Iya, kita udah sama ya. Ya udah, kalau lagi begitu sama sudah. Nah, kadang-kadang ada idenya nyambung. Itu lagi akur itu lagi enak. Ya, ada kadang-kadang meleset sedikit aja. 0,0, 0,03 atau 0,1 saja. Nah, itu bisa jadi kosong. Ya. Nah, makanya beberapa orang yang naik ke sorga itu dicap orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, beberapa orang yang melewati segala ujian pencobaan berat seperti Nuh, seperti Henokh, seperti Elia, ini orang-orang yang naik ke sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Karena kebenaran. Saya percaya bagi Elia mendoakan matahari, mendoakan hujan tidak turun, itu bukan satu hal yang sulit. Itu tidak satu hal yang susah. Nah, saya teringat kembali karena ini tidak bisa saya lupakan. Sama dengan ketika bapak saya mati, dia lihat Tuhan Yesus mau jemput dia. Saya nggak tahu Tuhan Yesus jemput pakai mobil atau pakai kereta atau pakai malaikat, entah pakai apa. Tapi yang jelas dia bilang Tuhan Yesus sudah datang menjemput bapak. Dan mukanya bukan muka takut, bukan muka bukan muka ngeri gitu, bukan muka yang dengan siap dan dengan tenang dan dengan pasti dia menyambut Tuhannya. Saya nggak ngerti yang dilihatnya seperti apa, yang nampak di pemandangannya waktu itu seperti apa. Saya nggak lihat, hanya dialah yang tahu. Sehingga dengan tenang dia angkat tangannya, Tuhan Yesus kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia ngorok sebentar, terus dia pergi. Dan saya melihat, ya orang yang dipanggil Tuhan senang ya. Cuma orang yang dijemput reserse yang ngeri-ngeri sedap.
Siapa itu? Polisi. Bertamuni hotulah. Ya kan? Jadi saudara, ya, ketika dia dipanggil Tuhan, mukanya senang. Ya, nah, siapakah Elia? Ini orang yang bertarung, petarung sejati, saudara. Ya, petarung yang diandalkan Tuhan melawan ketidakbenaran. Walaupun 1 juta orang tidak benar di sekitarnya, Elia tetap akan menjadi orang benar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita lihat kisah Elia ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Satu Raja-Raja 18 ayat 22. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Nah, ini baru ayat 36. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu 1, 2, 3. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 1 Elia tanpa teman, tanpa pendamping, seorang diri melawan ada 450 nabi Baal yang di backup sama Raja Ahab, yang diberi bantuan sama raja, yang dapat fasilitas sebagai yang di backing kehidupannya oleh kerajaan. Ya, nah saya bangga jadi orang Kristen. Walaupun kita tidak kecipratan dari APBD, ya kecil aja lah. Yang gereja kita pernah dapat bantuan 25 juta itu ribu dari APBD, ya sekali itu aja. Saudara, sedangkan banyak ormas-ormas dari agama lain pembangunan rumah ibadatnya, bikin pesantren, bahkan Islamic Center yang besar itu menelan dana multi years. Kita tidak masalah. Mereka di backup dengan anggaran pemerintah, kita tidak masalah. Karena kita bersumber dari Tuhan. Amin. Ya. Pak RT pernah bilang, Bu RT pernah bilang sama saya, Lon, kami madrasah anak-anak sekolah dapat bantuan dari lurah. Cobalah kita minta nanti dari lurah untuk gereja. Karena tiap tahun mereka dapat dan kita nggak pernah dapat. Nah saudara, ada 450 nabi Baal yang dihadapi seorang diri oleh Elia yang nggak punya apa-apa, nggak punya backing, nggak punya teman. Ya, saya dulu ingat waktu gereja ini dibakar 93. Setiap kali dipanggil ke kantor Sospol di atas, ya, terakhir kita dipanggil tanggal 8 Desember ke Pendopo ke rumah bupati. Saya lihat orang-orang KBP, ada hakim, ada pejabat-pejabatnya. Saya bilang mereka hebat-hebat. Begitu dipanggil, orang-orang yang berpangkat turun sebagai jemaat KBP. Nah, kita gereja Pantai Kosta nggak ada yang berpangkat, nggak ada di pemerintah. Waktu 93 itu nggak ada. Nah saudara, paling saya, Pak Pahan, beberapa orang itu 3 mama yang datang, apa yang dibilang iya. Nah buktinya saudara, kita tidak punya siapa-siapa. Kita tidak punya orang-orang yang berpangkat yang kita andalkan.
Tapi terbukti hari ini Gereja Pantekosta Isa Al-Masih, walaupun dengan wajah yang begitu sederhana, masih bertahan hari ini di tengah-tengah kota ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Siapa yang menolong kita? Makanya kita harus berada pada track. Ya, saudara, ada Elia, satu orang lawan 450 Nabi Baal. Saudara nanti boleh baca kelanjutannya. Dan 450 Nabi Baal hanya bisa dikalahkan oleh seorang Elia. Nah, siapa Elia ini? Orang benar. Amin. Ya, siapa Elia ini? Orang benar. Dia orang biasa, iya. Makanannya biasa, iya. Pakaiannya biasa, iya. Sehidup sosialnya biasa, nggak ada yang menonjol, iya. Pendidikannya biasa, iya juga. Tak punya keluarga yang hebat, iya. Itu dia Elia, manusia biasa. Tapi ada satu yang nggak biasa, yang nggak boleh dikategorikan biasa. Itulah kebenaran. Amin. Ya, kita manusia biasa, oke. Tapi kebenaran tidak boleh dikategorikan itu biasa, itu luar biasa. Halo? Halo? Ya, kebenaran itu peristiwa yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, bukan tepuk tangan kita yang harus luar biasa. Ya, bukan lompatan kita ketika memuji Tuhan yang harus luar biasa. Bukan suara kita yang harus luar biasa. Tapi ketika saudara di luar sana berhadapan dengan 10 Nabi Baal, saudara di luar sana berhadapan dengan 10 miliar, saudara di luar sana berhadapan dengan 10 penjudi, saudara di luar sana berhadapan dengan 10 pengarung, 10 pemabuk. Bisa tak saudara menjadi orang benar? Halo? Nah, saudara, nah, makanya kebenaran itu satu faktor yang tidak biasa. Sekalipun Elia seorang yang sangat biasa. Siapa bagimu Elia? Tidak ada. Siapa temanmu Elia? Tinggal aku seorang diri. Semua nabi-nabi lain sudah digorok, sudah dipotong sama Ahab karena rayuan istrinya Isabel. Nah, saudara, kenapa kita takut anak kita nanti kena degradasi sama narkoba? Bukankah walaupun dia punya 10 orang narkoba di dekatnya, kalau dia benar, karena kebenaran itu sama dengan aku, tidak mungkin kegelapan yang menguasai lampu. Amin. Tidak mungkin santan yang menguasai garam. Nah, ini produk yang lahir dari siapa? Bukan buatan pabrik. Ini produk lahir dari Allah. Nah, kenapa kita begitu khawatir? Bisa nggak anakku ini? Nah, makanya sekarang keluarkan produk yang benar. Ya, kalau anak saudara HP-nya saudara nggak bisa buka, banting itu HP. Saya ya. Kalau anak saudara punya HP nggak bisa saudara buka, oh nggak boleh mama buka, patahkan itu. HP bisa dibeli, berapa harga HP yang paling mahal? Ya, ada punya iPhone Pro Max 12 22 juta. Kebenaran lebih mahal dari itu. Ya, mau punya Samsung S21 Pro, kebenaran juga harus lebih mahal dari itu. Nah, saudara, yang HP ini kan tidak bisa memproduksi orang benar. Karena orang benar itu hanya lahir dari satu pribadi, yaitu Tuhan. Nah, jadi doa orang benar dimulai dari ketika kesalahannya dikasih tahu dia nggak marah. Kenapa dia tersinggung mentara? Mungkin karena aku kasih tahu tadi dia marah. Karena aku tegur tadi, terus dia marah. Saudara, jangan saudara berdoa kalau masih gampang tersinggung.
nanti Tuhan tidak jawab doanya, saudara justru tersinggung sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen tersinggung sama Tuhan karena doanya nggak dijawab-jawab. Dia pikir doanya sudah benar. Oh, aku udah hebat Tuhan, aku udah berpuasa, aku sudah didoakan sama beratus-ratus pendeta, aku udah diminta didoakan oleh ini. Kenapa Tuhan nggak jawab? Akhirnya dia marah loh sama Tuhan. Ya, dia tersinggung sama Tuhan dan dia bilang, aku tidak mau berdoa lagi. Ayat 36. Ya, nanti saudara bisa baca secara lengkap mulai dari 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal yang ke-18. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ini perkataan orang yang benar, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Bagaimana supaya orang tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang bisa mengatasi semua Allah? Saudara bekerja berhadapan dengan teman-teman yang punya Allah lain. Kita di sekolah berhadapan dengan saudara-saudara yang punya Allah lain. Ya, kita pergi ke pasar bersama-sama bertemu dengan orang yang punya Allah lain. Nah, ketika Elia harus berhadapan dengan Allah lain yang disembah oleh 450 Nabi Baal, jauh lebih banyak. Bagaimana supaya dia bisa menghadirkan dan orang-orang semuanya tahu bahwa Allah yang disembah oleh satu orang ini yang benar. Nah, itu tugas kita. Jangan saudara pikir walaupun 10 juta orang, walaupun 10.000 orang di sisimu dan di sisi kanan. Nah, kita orang yang lahir dari Roh Kudus. Kita ini orang-orang yang lahir dari rahim Roh Kudus. Sehingga orang Kristen itu disebut percaya. Saudara, saya pernah dengar kesaksian khotbahnya Stephen Tong ketika khotbah di Rusia. Kita tahu Rusia itu negara komunis, azasnya komunis, tidak ada seperti negara kita ketuhanan yang Maha Esa, Noga. Nah, dia waktu itu melayani di satu komunitas yang tidak terlalu besar. Ya, karena dia biasa berdoa di Indonesia, ketika mau berkhotbah seperti tadi, mari kita berdoa. Langsung kita tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, dan kita ikut pendeta berdoa. Nah, begitu dia mau berkhotbah, dia juga melakukan hal yang sama. Dan ketika dia berdiri menyampaikan firman, mari kita berdoa. Dan ketika dia berdoa, tidak satu pun yang mau berdoa. Melotot sama dia, melihat. Terus dia ulang lagi, mungkin ada yang salah atau belum jelas. Let us pray. Mari kita berdoa dengan suara yang lebih jelas. Dan semua orang ada yang berdoa, melotot dan melihat dia dengan heran. Terus dia mulai ragu, apa yang salah dengan saya? Apakah orang ini tidak mau berdoa atau memang tidak biasa dibawa berdoa? Dia ulang sekali lagi, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang mau berdoa. Kemudian salah satu dari orang Rusia itu, panitia datang sama dia, membisikkan satu hal. Dan dia bilang gini, di Rusia, walaupun negara ini negara komunis, setiap kali berdoa, orang di sini harus berdiri untuk menghormati Tuhan. Dan mereka tidak mau berdoa kalau tidak berdiri. Oh, kemudian dia bilang stand up together, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Barulah semua lipat tangan dan tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari angkat tangan, berdoa masalah. Ya kan?
itu negara komunis. Ya, yang begitu mengenal Tuhan, dia nggak main-main berdoa, saudara. Dan dia punya satu protokol yang ketat. Nah, kalau kita berdoa bisa sambil sakit kepala, ya Tuhan berkati waktu ini, karena di kantin ini banyak teman-teman muslim dari Arab. Amin. Tuhan berkati. Ya, itu enggak doa orang benar, itu doa orang takut. Halo, saudara kan makan bayar sendiri kan, walaupun dia yang banyak. Udah makan di tempat yang ramai, di Patangan, dilihat aja. Oh, makan. Amin. Saudara, itu bukan doa orang benar, itu doa orang yang setengah-setengah. Ya, kadang-kadang kita harus gila berdoa itu, saudara. Karena memang doa orang benar itu luar biasa, nggak biasa, nggak pernah kita lihat yang biasa. Nah, bagaimana Elia bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Saudara, untuk sebanyak ini firman Tuhan hanya butuh 4 huruf. Taat. Apa? Taat. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Elia? Taat. Dari semua yang Tuhan firmankan, hanya satu kata, taat. Misalnya kita masuk sebuah rumah, pintunya hanya saudara kita, jangan bilang rombak pintu ini bikinlah tinggi supaya aku gampang masuk. Tapi kalau orang taat, masuk ke rumah orang, ketemu pintu setinggi ini, dia akan dudukkan kepalanya dan dia masuk. Itu taat. Amin. Dan Yesus tidak bilang rombak kandang domba ini menjadi rumah sakit baru aku lahirkan di situ. Ya, karena Tuhan bilang kamu harus lahir di kandang domba, Yesus harus taat. Dan kandang domba itu tidak perlu dirobak menjadi kamar bersalin. Amin. Itu taat. Saudara, dan kita tidak bisa berubah sesuatu semau kita dan sesuka kita, baru kita bisa taat. Dan ketika orang-orang Yahudi membuat salib dengan kayu yang besar, Yesus tidak bilang ganti salibnya kebesaran, dan kuat aku memikulnya, ganti yang kecil jadi kalung. Ya, baru aku bisa. Mau dikasih 10 emas lebih enak, mau dikasih 100 emas, tapi jangan kayu lah. Kayu paling nanti dijadikan jemaat GPA bakar ikan. Ya, tapi kalau dikasih salib dari emas, mantap lah itu. Ya, nah ketika Yesus harus pikul salib, dia pikul, walaupun dia tahu itu berat, itu taat. Amin. Ya, nah kalau kita mau taat, ya di satu kitab apokrif, ya kan banyak referensi Alkitab. Salah satunya diambil dari kisah di apokrif, itu cerita begini. Satu hari Tuhan Yesus bawa 12 muridnya naik ke bukit, ya itu bukit dikenal sebagai khotbah yang berbahagia. Dan Yesus bilang kepada semua murid-muridnya, kalian boleh, kita akan naik ke bukit, bawa batu. Ya. Nah, murid-murid Yesus mulai cari batu. Ada yang dapat sebesar salak. Ah, udah segini udah cukup. Naik bukit biar nggak keberatan. Ya. Kata Matius, ada yang bawa sebesar bola kasti, ada yang bawa sebesar mangga, ada yang bawa sebesar kepala, ada yang bawa sebesar kelapa, macam-macam lah, sesuai dengan sikap hati masing-masing. Datang Petrus, kalian bodoh, Tuhan kan suruh bawa batu, pakai otak dong, kecilkan juga batu. Ya terserahmu. Akhirnya Petrus
yang menyangkal Yesus bawa batu paling kecil. Yudas bawa batu nomor 2 kecil. Dan ketika naik bukit, yang bawa batu berat bilang, itu kau bodoh, pakai hikmat, berbisuk soal ulok. Oh mana ulok, kan gitu. Jadi saudara, yang bawa batu sebesar kelapa kan tentu berat. Dia panggung batu sampai ke bukit. Ya, sampai di atas bukit Yesus bilang, taruh semua batu yang kalian bawa. Ya, Petrus bawa ambil sebesar kelereng. 3. Datang Yudas bawa lagi sebesar kacang tanah. Dan Yesus berkata begini, sekarang aku akan memberkati batu ini menjadi roti. Batu tadi jadi roti. Yang paling rugi siapa? Yang mau bisuk semua dulu. Dia pikir dia pintar. Terus yang bawa sebesar kepala dapat roti sebesar kepala. Ini rencana Tuhan. Jangan kita hanya bersumur-sumur. Amin. Kalau hari ini terasa bebanmu berat, kok masalahku lebih berat daripada masalah tetangganya. Saudara, tiba saatnya yang berat itu Tuhan berkati jadi berkat yang besar. Amin. Iya. Kalau hari ini kita merasa kok bebanku berat, kok dia nggak kelihatan berat, listriknya tambah merah, kok aku tambah pudar ya. Dan saudara, akan tiba waktunya Tuhan akan memberkati masalah itu menjadi berkat. Karena kutuk yang dirubah Tuhan jadi berkat. Amin. Ada yang punya hutang 500 juta, berat nggak? Ada yang punya hutang 5 juta, nggak berat juga kan? Paling 10 kali angsur lunas. Ya, tapi ketika si pemberi hutang tiba-tiba berkata, semua hutang kalian kuhapuskan, siapa yang paling senang? Siapa? Nah, orang yang berhutang 5 juta, tahu kayak gitu, jangan bilang 500 juta. Itulah kita. Ya, makanya firman Tuhan ini hanya perlu satu, taat saja. Amin. Ya, kalau hari ini kita masih merangkak-rangkak, bersyukurlah, berkatnya akan dirubah Tuhan jadi yang besar. Amin. Ngapain kita cemburu? Kesusahan hari ini hanya cukup untuk sampai hari ini. Nah, disinilah Elia punya tantangan di hadapan semua orang yang tidak mengenal Tuhan atau punya Tuhan yang lain. Aku akan tunjukkan siapa Tuhan. Amin. Iya. Bagi adik-adik saya di Kampar Utara, di Pulau Gadang, tunjukkan siapa Tuhan. Bagi yang kerja, amin. Sampai mereka berkata seperti Firaun berkata kepada Yusuf. Yusuf itu dipromosikan Tuhan di negeri Mesir. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada backingnya. Ya, sekarang orang mau dapat jabatan bayar. Mau eselon 1, eselon 3, eselon 4 bayar. Nah, saya bersyukur di Kampar ini lihat kita eselon nggak ada lagi, cuma satu kepala puskesmas sama guru preskai, guru kepala sekolah ada di fungsi saja. Ya, saudara, nah mari kita tunjukkan di mana kita berada. Ini loh Tuhan yang saya sembah. Sehingga akhirnya Firaun bisa bilang sama orang-orang di semua kerajaan Mesir, tidak ada orang yang seperti Yusuf, yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Allah, yang bisa mengatasi 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan. Siapa yang mengangkat Yusuf? Firaun. Kenapa?
dia terang. Karena pelita tidak pernah ditaruh di bawah gantang, pelita tidak pernah disembunyikan di bawah kolong, hanya uangnya yang disembunyikan di bawah bantal. Ya, lampu tidak pernah kan? Saudara, lampu pasti ditaruh di tempat yang tinggi. Tuhan memberkati kita. Jadi orang yang benar. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus, kau kebenaranku. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Amin. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku. Amin. Katakan saudara, saudara, katakan Yesus adalah kebenaranku Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Selamat ku hidup, selamat ku hidup bagi Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Berikan suara kita, saudara. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu. Perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa
Haleluya. Terima Yesus sebagai kebenaran yang tak bisa diubah. Haleluya. Oh, sampai kita menjadi orang benar yang tak bisa digoyahkan. Sekalipun berhadapan dengan 450 nabi Baal. Haleluya. Itulah kebenaran yang tak bisa lagi dirubah. Ya seperti terang yang tak mungkin dikuasai kegelapan. Ya seperti garam yang tak bisa dirubah, dipengaruhi oleh apapun. Itulah saudara. Sekalipun ada 10 narkoba di sekeliling saudara, orang benar akan goyah. Haleluya. Karena orang benar lahir dari Tuhan. Karena orang benar hartanya hanya satu kebenaran. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima Yesus. Tuhan yang perlu ketaatan dari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang membuat kami sampai kepada Bapa. Karena Tuhanlah kebenaran yang sesungguh dan yang sejati. Iblis tidak bisa menyerupai kebenaran. Iblis hanya bisa menyerupai mujizat. Tapi iblis tidak bisa menyerupai kebenaran. Karena dialah pendusta dan bapa dari segala dusta. Hanya ada satu kebenaran. Yesuslah terang hidup. Yesus berkata, Akulah terang hidup. Barang siapa menerima aku, di dalamnya ada terang yang hidup, sehingga dia tidak berjalan dalam kegelapan. Karena kegelapan tidak bisa menguasai terang. Itulah kebenaran. Utuslah kami, sekalipun berada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kepalsuan, kami tetap menjadi orang yang asli. Di tengah-tengah kemunafikan, kami tetap menjadi pribadi yang benar. Tuhan Yesus, kami dilahirkan dari Roh Kudus. Kami dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman. Dari situlah kami lahir. Kami satu nafas dengan Tuhan. Kami satu hidup dengan Tuhan. Jadikan kami seperti Engkau. Di dalam nama Yesus, diberkati, diurapi, dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya menerima firman ini, diberkati. Kami tahu Tuhan, beban berat, masalah berat tidak menghalangi kami untuk menjadi benar. Justru kebenaran kami akan Tuhan pakai untuk merubah masalah itu jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun kami harus mendaki bukit, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan sebelum kita berdoa. Bapak yang baik untuk syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Juga kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu menjadi hidup dalam kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang kami bawa melalui hidup kami. Seperti firman-Mu boleh berbuah melalui hidup kami Tuhan Yesus. Sementara kami memberikan persembahan dan juga daripada-Mu, biar Tuhan ajar kami berikan hati yang memberi, yang bersuka cita, hati yang tulus Tuhan. Biar setiap apa yang kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, Raja atasku.